terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang bangun ruang sisi datar. Silakan dibuka halaman 158 untuk latihan ulangan paket 1. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 26 sampai 45. Nomor 26, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm, sedangkan tingginya 10 cm, volume prisma itu adalah, rumus volume sendiri adalah luas alas dikalikan dengan tingginya. Luas alasnya kita menggunakan rumus luas dari belah ketupat ya, yaitu diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2, kemudian dibagi 2. Lalu dikalikan dengan tinggi prismanya, yaitu 10 cm. D1-nya kita ganti 18, D2-nya kita ganti 24 dikalikan 10 cm. 24 kalau kita bagi 2 hasilnya 12. 18 kita kalikan dengan 12 lalu dikalikan dengan 10 hasilnya adalah 2160 cm3. Jadi jawabannya B. Nomor 27, diketahui volume sebuah prisma persegi adalah 960 cm persegi. Jika tinggi prisma adalah 15 cm, maka luas sisi tegak prisma itu adalah, kurang lebih ilustrasi prisma perseginya seperti ini ya, di mana tingginya adalah 15 cm. Kita mulai dari yang diketahui volume prismanya adalah 960 cm persegi. Rumus dari volume prisma sendiri adalah luas alas dikalikan tinggi. Kita akan mencari luas alasnya dulu ya. Tingginya kita ganti 15 cm. Itu artinya LA sama dengan 960 dibagi 15 hasilnya adalah 64. Perhatikan alasnya di sini, karena alasnya berbentuk persegi, maka LA kita ganti dengan rumus luas persegi, yaitu R pangkat 2 sama dengan 64. Itu artinya untuk mencari R sama dengan akar dari 64. Sehingga R kita dapatkan 8 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas sisi tegak dengan rumus P kali L dikalikan dengan 4. Karena di sini sisi tegaknya ada 4 ya. P-nya kita ganti 8, L-nya kita ganti 15, kemudian dikalikan 4. 8 dikalikan 15, dikalikan 4 hasilnya adalah 480 cm persegi. Jadi jawabannya C. Nomor 28, diketahui luas alas prisma segi 6 beraturan adalah 96 akar 3 cm persegi. Jika volume prisma itu adalah 960 akar 3 cm3, maka luas sisi tegak prisma itu adalah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah prisma segi 6. Kita mulai dari informasi yang diketahui yaitu volumenya sama dengan 960 akar 3. Rumus volume sendiri adalah luas alas kali tinggi. Luas alas di sini diketahui 96 akar 3. Berarti LA atau luas alas kita ganti dengan 96 akar 3 dikalikan tinggi sama dengan 960 akar 3. Itu artinya akar 3 dengan akar 3 boleh kita coret, maka T sama dengan 960 dibagi 96 hasilnya adalah 10 cm. Selanjutnya kita akan menguraikan rumus luas alas segi 6. Di sini diketahui 96 akar 3. Luas alas berarti luas dari segi 6 rumusnya adalah 3 akar 3 per 2 dikalikan dengan S pangkat 2. Di sini akar 3 dengan akar 3 boleh kita coret. Kemudian S pangkat 2 sama dengan 96. 3 per 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian. Kalau kita ubah menjadi perkalian berarti langsung terbalik ya. 2 di atas, 3 di bawah. 96 dikali 2, kemudian dibagi 3, hasilnya adalah 64. Ingat, di sini masih S pangkat 2 ya. Itu artinya S sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Sehingga kita bisa mencari luas sisi tegak dengan cara P kali L dikalikan 6. P kali L karena di sini sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kemudian 6 karena di sini sisi tegaknya berjumlah 6. P-nya di sini adalah 8, L-nya adalah 10, kemudian dikalikan 6. 8 dikalikan 10 dikalikan 6 hasilnya adalah 480 cm persegi. Jadi jawabannya B. Nomor 29, luas bidang diagonal suatu kubus adalah 25 akar 2 cm persegi. Luas sisi kubus itu adalah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Daerah yang diarsir ini adalah bidang diagonal pada kubus. Karena di sini R, berarti panjang B ke D adalah R akar 2, kemudian B ke F adalah R atau rusutnya ya.
Diketahui luas bidang diagonalnya adalah 25 akar 2. Rumus luas bidang diagonal sendiri atau luas yang diarsir ini adalah R akar 2 dikalikan R, karena panjang dikalikan lebar ya, sama dengan 25 akar 2. Akar 2-nya boleh kita coret, sehingga R kali R sama dengan R kuadrat sama dengan 25. Itu artinya R sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Sehingga kita bisa mencari luas sisi kubus itu dengan cara 6 dikalikan R pangkat 2. R-nya di sini 5 ya, berarti 6 dikalikan 5 pangkat 2 sama dengan 6 dikalikan 25. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 dikalikan 25 hasilnya adalah 150 cm persegi. Jadi jawabannya adalah poin D. Nomor 30, diketahui volume sebuah prisma adalah 540 desimeter pangkat 3. Jika alas prisma berbentuk segitiga dengan panjang rusuk masing-masing 5 desimeter, 12 desimeter, dan 13 desimeter, maka luas sisi prisma tersebut adalah kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Kemudian kita akan mencari luas alasnya dulu karena berbentuk segitiga, berarti kita gunakan rumus luas segitiga. 5 dikalikan 12 itu artinya alas dikalikan tinggi per 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 5 dikalikan 6 hasilnya 30 cm persegi. Selanjutnya dari informasi yang diketahui, volumenya adalah 540. Rumus volumenya sendiri adalah luas alas dikalikan tinggi sama dengan 540. Luas alasnya sudah kita temukan 30. Berarti 30 dikalikan T sama dengan 540. 0 boleh kita coret, itu artinya T sama dengan 54 dibagi 3, 18 cm. Maka untuk mencari luas permukaan atau luas sisi prisma tersebut, caranya adalah 2 dikalikan luas alas ditambah dengan keliling alas dikalikan dengan tingginya. Luas alasnya sudah kita dapatkan di sini 30 ya, berarti 2 dikalikan 30 ditambah dengan keliling alas. Keliling alas berarti kita jumlahkan ya. 5 ditambah 12 ditambah 13 hasilnya adalah 30, dikalikan tingginya yang kita dapatkan adalah 18 cm. 2 kalau kita kalikan 30 hasilnya 60, kemudian 30 kalau kita kalikan dengan 18 hasilnya adalah 540. Hasil penjumlahannya adalah 600 desimeter persegi. Jadi jawabannya adalah poin B. Nomor 31, diketahui tinggi limas sama dengan tinggi kerucut dan panjang rusuk alas limas sama dengan diameter kerucutnya. Perbandingan volume limas dan volume kerucut adalah rumus volume limas adalah sepertiga S pangkat 2 dikalikan T, kemudian volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga dengan sepertiga boleh kita coret, kemudian T dengan T boleh kita coret, sehingga yang atas tersisa S pangkat 2 ya. Itu artinya sisi kali sisi, berarti 14 dikalikan 14, kemudian yang bawah tinggal pi R pangkat 2, pi-nya 22 per 7, R-nya jari-jarinya di sini adalah 7, berarti 7 dikalikan 7 ya. Perhatikan yang bawah, 7 dibagi dengan 7, 1. Kemudian 14 dibagi dengan 7, 2. 22 dengan 2 bisa kita bagi ya, hasilnya 11. Kita letakkan di bawah, sehingga perbandingannya adalah 14 berbanding 11. Jawabannya B. Nomor 32, limas persegi TABCD mempunyai volume 1280 cm3. Jika tinggi limas adalah 15 cm, maka panjang TP adalah, kita uraikan dari yang diketahui ya, yaitu volume limas sama dengan 1280. Rumus volume limas itu sendiri adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan dengan tingginya sama dengan 1280. Tingginya di sini diketahui 15 ya, berarti T kita ganti dengan 15. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, maka LA atau luas alas sama dengan 1280 dibagi 5 hasilnya adalah 256. Ingat, di sini alasnya berbentuk persegi. Berarti luas alas kita ganti dengan rumus luas persegi, yaitu S pangkat 2 sama dengan 256. Itu artinya S sama dengan akar dari 256. Itu artinya S sama dengan 16 cm. Berarti panjang AB di sini 16 ya. Maka panjang UP separuhnya yaitu 8. Sehingga kita bisa mencari panjang TP dengan cara Pitagoras ya. TP pangkat 2 diperoleh dari 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 225, 8 pangkat 2 adalah 64. Hasil penjumlahannya adalah 289.
Itu artinya TP sama dengan akar dari 289, hasilnya 17 cm. Jawabannya C. Nomor 33, luas prisma pada gambar berikut adalah, karena di sini 15 cm berarti di sini juga 15, karena di sini 13 berarti di sini 13, berarti di sini juga 15, sisanya di sini 5, di sini juga 5. Kita akan mencari tinggi dari trapesium ya sebagai alasnya ya. Dengan cara menggunakan Pitagoras, T pangkat 2 diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 169, 5 pangkat 2 itu 25. Selisihnya adalah 144. T sama dengan akar dari 144, hasilnya 12 cm. Ini adalah tinggi dari trapesiumnya ya. Selanjutnya kita akan uraikan rumus luas alas, yaitu rumus luas trapesium ya. 15 ditambah 25 dikalikan tingginya 12, kemudian dibagi 2. 15 ditambah 25 hasilnya 40. 12 kalau dibagi 2 hasilnya 6. 40 dikalikan 6 berarti 240 cm persegi. Kita akan mencari keliling alasnya dengan cara 15 ditambah dengan 25 ditambah 13 ditambah 13, hasilnya adalah 66 cm. Maka luas permukaannya bisa kita cari dengan cara 2 dikalikan luas alas. Luas alasnya di sini 240 ya, berarti 2 dikalikan 240. Keliling alasnya kita ganti 66, tinggi prismanya di sini adalah 60 cm, maka kita ganti 60 ya. 2 dikalikan 240 hasilnya 480, 66 dikalikan 60 hasilnya adalah 3960. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4440 cm persegi. Jadi jawabannya D. Nomor 34, sebuah balok mempunyai sisi-sisi dengan luas masing-masing 120 cm persegi, 90 cm persegi, dan 48 cm persegi. Volume balok itu adalah, ilustrasi gambar baloknya kurang lebih seperti ini ya. Panjang, lebar, tinggi. Yang diketahui, luas pertama atau L1 sama dengan 120. L2 sama dengan 90, kemudian L3 sama dengan 48. Anggap saja L1 itu diperoleh dari P kali L, kemudian L2 diperoleh dari L kali T, kemudian L3 diperoleh dari P kali T. Kalau ketiga-tiganya luasnya ini kita kalikan, maka L1 dikalikan L2 dikalikan L3 sama dengan, isinya juga dikalikan ya, 120 dikalikan 90 dikalikan 48. L1 kita ganti dengan P kali L, kemudian L2 kita ganti dengan L kali T, dan L3 kita ganti dengan P kali T. 120 dikalikan 90 dikalikan 48, hasilnya adalah 518.400. Perhatikan yang ada di sini ya. P ada 2, kemudian L juga ada 2, dan T-nya juga ada 2. Sehingga bisa kita tulis P kali L kali T pangkat 2 sama dengan 518.400. Kemudian P kali L kali T sama dengan akar dari 518.400. P kali L kali T ini adalah volume balok ya. Akar dari 518.400 adalah 720 cm kubik. Jadi jawabannya C. Nomor 35, sebuah bak mandi berbentuk prisma dengan alas persegi panjang berukuran, bagian dalamnya 50 cm kali 40 cm dan tingginya adalah 60 cm, berisi air seperempat dari tinggi baknya. Dari sebuah keran akan dialirkan air dengan debit 5 desimeter pangkat 3 per menitnya. Waktu yang diperlukan hingga bak penuh adalah, artinya yang kita cari adalah waktunya ya, dengan rumus volume dibagi debitnya. Kita akan mencari volumenya dulu ya, dengan rumus panjangnya 50 dikalikan lebarnya 40 dikalikan dengan kekurangannya. Karena di sini sudah terisi seperempat, berarti kurang 3/4 dari ketinggiannya. Berarti kita tulis 3/4 dikalikan 60. Karena volume yang dimaksud ini adalah volume yang akan kita isikan ke dalam bak tersebut. 60 kalau kita bagi 4 hasilnya adalah 15. 50 dikalikan 40 dikalikan 3 dikalikan 15 hasilnya adalah 90.000 cm kubik. Kalau kita ubah menjadi satuan desimeter kubik, maka dibagi 1000 ya, sehingga tinggal 90 desimeter kubik. Kita masukkan ke sini, volumenya adalah 90 desimeter kubik, kemudian debitnya adalah 5 desimeter kubik per menitnya.
90 kalau kita bagi 5 hasilnya 18 menit. Nah, ini waktunya ya. Jadi jawabannya poin C. Nomor 36, diketahui luas sisi sebuah limas persegi adalah 384 cm persegi. Jika panjang rusuk alasnya adalah 12 cm, maka volume limas itu adalah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya, di mana rusuk alasnya adalah 12, maka separuhnya adalah 6. Selanjutnya kita mulai dari yang diketahui, yaitu luas limas sama dengan 384. Luas limas sendiri adalah luas alas ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas alas kita ganti rumus persegi, yaitu 12 dikalikan 12 ditambah dengan 4 dikalikan luas segitiga sama dengan 384. 12 dikalikan 12 sama dengan 144 ditambah dengan 4 kali luas segitiga sama dengan 384. 4 kali luas segitiga sama dengan 384 dikurangi 144 sama dengan 240. Itu artinya luas segitiga sama dengan 240 dibagi 4, hasilnya adalah 60 cm persegi. Jadi kita uraikan ya, luas segitiga itu dengan rumus alas kali tinggi segitiga dibagi 2. Alasnya di sini 12, tinggi segitiganya yang kita cari ya. Luas alasnya kita ganti 60, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Berarti sebelah kanan tinggal 6 dikalikan tinggi segitiga. Maka tinggi segitiga diperoleh dari 60 dibagi 6, hasilnya adalah 10 cm. Maka di sini tinggi segitiganya adalah 10 cm. Selanjutnya kita akan mencari T ya, tinggi dari limasnya. Kita anggap T ya. T pangkat 2 diperoleh dari 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100, 6 pangkat 2 adalah 36. 100 dikurangi 36 hasilnya adalah 64. Itu artinya T sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Maka volume limas bisa kita cari dengan rumus sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tingginya. Sepertiga kita tulis ulang, kemudian dikalikan dengan luas alasnya, yaitu luas persegi, 12 dikalikan 12 dikalikan tingginya, yaitu 8 cm. 12 kita bagi 3 hasilnya 4, 4 dikalikan 12, 48, dikalikan 8 hasilnya adalah 384 cm kubik. Jadi jawabannya adalah poin D. Nomor 37, diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika jumlah luas sisi limas 384 cm persegi, maka volume limas tersebut adalah. Ternyata soal nomor 37 ini sama persis dengan soal nomor 36 yang barusan kita bahas ya. Di mana luas sisinya adalah 384, panjang rusuk alasnya 12. Kemudian yang ditanyakan adalah volume limas. Nah, kita menghasilkan 384 cm kubik. Sama persis dengan soal nomor 37. Yang ditanyakan juga volume limas, yang diketahui juga luas limas, kemudian panjang sisi alasnya 12. Sama persis ya. Maka jawabannya boleh kita tulis langsung A, 384 cm pangkat 3. Untuk caranya Anda bisa melihat pada nomor 36 tadi ya. Nomor 38, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai keliling 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 10 cm. Jika luas selubung prisma adalah 1040 cm persegi, maka volume prisma tersebut adalah, berarti kita uraikan dari keliling alas ya, yaitu sama dengan 52 cm. Keliling alas itu berarti 4 dikalikan sisi sama dengan 52. Untuk mencari sisi tinggal kita bagi ya, 52 dibagi 4 hasilnya 13 cm. Berarti di sini 13 cm. Kemudian di sini karena salah satu diagonal alasnya adalah 10, berarti kita bagi 2, di sini 5, di sini 5 ya. Anggap saja di sini E, kita akan mencari AE ya dengan skema Pitagoras. AE pangkat 2 diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 sama dengan 169, 5 pangkat 2 hasilnya 25, selisihnya adalah 144. Maka AE diperoleh dari akar dari 144 hasilnya 12 cm. Berarti di sini 12, di sini juga 12 cm ya. Yang diketahui adalah luas selubung prisma yaitu 1040. Nah, kita uraikan dari luas selubung ya. Maksudnya di sini adalah
luas sisi tegaknya. Kita akan mencari dengan rumus keliling alas dikalikan tinggi prismanya. Keliling alas di sini diketahui 52, berarti 52 dikalikan tinggi prisma sama dengan 1040. Itu artinya TP atau tinggi prisma diperoleh dari 1040 dibagi 52, hasilnya adalah 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah volume prisma. Rumus volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah luas dari belah ketupat ya, yaitu 10 dikalikan 24 dibagi 2 atau diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2 ya. Kemudian tinggi prismanya adalah 20 cm. 20 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dikalikan 24 dikalikan 10 hasilnya adalah 2400 cm kubik. Jadi jawabannya C. Nomor 39, sebuah limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai luas alas 81 cm dan volume limas adalah 162 cm kubik. Luas seluruh sisi tegak limas tersebut adalah, kurang lebih ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Kita mulai dari volumenya ya, yaitu sepertiga dari luas alas dikalikan tinggi, volumenya adalah 162. Kemudian sepertiga kita tulis ulang, luas alasnya adalah 81 dikalikan dengan tinggi limasnya. 81 kalau kita bagi 3 hasilnya adalah 27, maka tinggi limas diperoleh dari 162 dibagi dengan 27 hasilnya adalah 6 cm. Berarti di sini tinggi limasnya adalah 6 ya. Kemudian luas alasnya kan 81. Alasnya adalah berbentuk persegi. Kita ganti luas alas itu dengan rumus luas persegi, yaitu S pangkat 2 sama dengan 81. Itu artinya S sama dengan akar dari 81, hasilnya adalah 9 cm. Berarti di sini 9 ya, maka separuhnya adalah 4,5. Anggap saja di sini P, maka kita akan mencari tinggi segitiga atau mencari TP ya. Dengan skema Pitagoras, TP pangkat 2 diperoleh dari 4,5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 4,5 pangkat 2 hasilnya 20,25 ditambah dengan 6 pangkat 2, 36. Hasil penjumlahannya adalah 56,25. Maka TP sama dengan akar dari 56,25, hasilnya adalah 7,5 cm. Sehingga untuk mencari luas sisi tegak, caranya adalah 4 dikalikan luas segitiga. Jadi luas segitiganya karena ada 4, maka di sini dikalikan 4. 4 kita tulis ulang, luas segitiganya adalah 7,5 dikalikan 9 kemudian dibagi 2. 4 kita bagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 7,5 hasilnya 15 dikalikan 9 berarti hasil akhirnya 135 cm persegi. Jadi jawabannya B. Nomor 40, sebuah limas dengan alas persegi mempunyai keliling alas 64 cm dan jumlah luas sisi tegaknya adalah 544 cm persegi. Tinggi limas tersebut adalah, ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Keliling alas diketahui 64. Itu artinya karena alasnya berbentuk persegi, maka keliling alas kita ganti dengan rumus 4 kali sisi sama dengan 64. Itu artinya mencari S sama dengan 64 dibagi 4 hasilnya 16. Berarti di sini 16, di sini juga 16. Kemudian separuhnya berarti 8 cm ya. Luas sisi tegak diketahui adalah 544. Rumus luas sisi tegak itu adalah 4 dikalikan luas segitiga sama dengan 544. Itu artinya mencari luas segitiga tinggal kita bagi ya. 544 dibagi 4 hasilnya adalah 136. Kemudian luas segitiga sendiri adalah alas yaitu 16 dikalikan dengan tinggi segitiganya kemudian dibagi 2 sama dengan 136. 16 bisa kita coret dengan 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Maka tinggi segitiga diperoleh dari 136 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 17 cm. Berarti di sini 17 cm ya. Sehingga untuk mencari tinggi limas atau mencari TO kita bisa menggunakan Pitagoras ya. TO pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi dengan 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya 289. 8 pangkat 2 adalah 64. Selisihnya adalah 225. Maka TO sama dengan akar dari 225 hasilnya adalah 15 cm. Jadi jawabannya D. Nomor 41. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing adalah 8 cm dan 6 cm
Jika tinggi prisma adalah 15 cm, maka luas sisi prisma tersebut adalah ilustrasi dari alasnya yang berbentuk belah ketupat kurang lebih seperti ini ya. Di mana diagonal yang pertama 8 berarti di sini 4, di sini 4. Diagonal kedua 6 berarti di sini 3, di sini 3 ya. Kita akan mencari AB ya. Dengan cara Pitagoras ya. AB pangkat 2 diperoleh dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 16. 3 pangkat 2 9, hasil penjumlahannya adalah 25. AB sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Berarti di sini sisi dari belah ketupat itu adalah 5 cm. Selanjutnya, rumus luas prisma itu sendiri adalah 2 dikalikan luas alasnya ditambah dengan 4 dikalikan luas sisi tegaknya. Luas alasnya itu kita ganti dengan rumus luas dari belah ketupat, yaitu 8 dikalikan 6 kemudian dibagi 2 ditambah 4 dikalikan luas sisi tegaknya. Berarti luas sisi tegaknya adalah panjang kali lebar. Panjangnya di sini 5, lebarnya sebagai tingginya ya, di sini adalah 15, maka di sini 5 dikalikan 15. 2 dengan 2 boleh kita coret, kemudian 8 dikalikan 6 hasilnya 48, 4 dikalikan 5 dikalikan 15 hasilnya adalah 300. 48 ditambah 300 hasilnya adalah 348 cm persegi. Jawabannya C. Nomor 42. Prisma ABC DEF mempunyai alas segitiga siku-siku di B dengan panjang AC 13 cm dan BC 12 cm. Jika luas selubung prisma adalah 420 cm persegi, maka tinggi prisma adalah, pertama kita akan mencari panjang AB terlebih dahulu ya. AB pangkat 2 diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 hasilnya 169, 12 pangkat 2 hasilnya 144, selisihnya adalah 25. AB sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Berarti di sini 5 ya panjang AB-nya. Selanjutnya kita akan mencari keliling alas ya. Tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 12 ditambah 13 hasilnya adalah 30 cm. Kemudian yang diketahui di dalam soal adalah luas selubungnya sama dengan 420. Luas selubung itu artinya luas sisi tegak ya. Berarti keliling alas dikalikan dengan TP atau tinggi prismanya. Keliling alasnya di sini 30, berarti 30 dikalikan TP sama dengan 420. 0 bisa kita coret, maka tinggi prisma sama dengan 42 dibagi 3 hasilnya 14 cm. Jadi jawabannya B. Nomor 43, sebuah limas dengan alas persegi mempunyai volume 384 cm3. Jika tinggi limas adalah 8 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Tingginya adalah 8 cm. Yang diketahui volume limasnya 384. Rumus volume limas adalah sepertiga kali luas alas dikalikan tinggi sama dengan 384. Tingginya kita ganti 8 ya. Kemudian LA sama dengan 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi perkalian. Berarti 384 dikalikan 3. Kemudian 8 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian. Berarti dibagi dengan 8. 384 dikalikan 3 kemudian dibagi 8 hasilnya adalah 144 cm persegi. Luas alas itu sendiri kita ganti dengan rumus luas persegi ya, karena alasnya berbentuk persegi. Berarti S pangkat 2 sama dengan 144, S sama dengan akar dari 144 sama dengan 12 cm. Berarti di sini 12, di sini 12, berarti separuhnya adalah 6. Kemudian kita akan mencari tinggi dari segitiga ya. Dengan cara Pitagoras, tinggi segitiga pangkat 2 diperoleh dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64, 6 pangkat 2 adalah 36. Kalau kita jumlahkan hasilnya 100. Maka tinggi segitiga diperoleh dari akar dari 100 yaitu 10 cm. Sehingga untuk mencari luas permukaan limas, kita gunakan rumus luas alas ditambah dengan 4 kali luas sisi tegaknya. Luas alasnya sendiri adalah 144 ditambah dengan 4 dikali luas sisi tegak, berarti luas segitiga ya, yaitu 12 dikalikan dengan 10 dibagi 2. 144 kita tulis ulang, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 12, 24 dikalikan 10 berarti 240.
Hasil penjumlahannya adalah 384 cm persegi. Jadi jawabannya D. Nomor 44. Alas sebuah limas berbentuk belah ketupat dengan perbandingan diagonalnya D1 berbanding D2 adalah 2:3. Karena ini bukan nilai sebenarnya, kita tambahi variabel X ya, 2X dan 3X. Jika tinggi limasnya adalah 18 cm dan volumenya 288 cm kubik, maka panjang D1 adalah ilustrasi dari bentuk alasnya seperti ini ya, bentuknya belah ketupat. Kita mulai dari yang diketahui, volume limas 288. Rumus volume limas sendiri adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi sama dengan 288. Tingginya di sini diganti dengan 18 ya. Kemudian 18 kita bagi 3 hasilnya 6, maka LA sama dengan 288 dibagi 6 hasilnya 48. LA sendiri adalah rumus dari belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. 2 dengan 2 boleh kita coret, X dikalikan X berarti X pangkat 2, 48 dibagi dengan 3 hasilnya 16. X sama dengan akar dari 16 hasilnya adalah 4. Maka D1 bisa kita cari karena D1-nya adalah 2X. X-nya kita ganti 4 ya, berarti 2 dikalikan 4 sama dengan 8 cm. Jawabannya C. Nomor 45, volume bangun berikut adalah, perhatikan bagian alasnya ini ya, kita belah menjadi dua bagian, bagian A dan bagian B. Karena di sini 3 cm, berarti di sini 3 cm. Kemudian di sini kan totalnya 6, berarti di sini sudah 3, berarti sisanya 3 cm, di sini 6 cm. Kita akan mencari luas A dulu dengan cara persegi panjang ya, yaitu P kali L, berarti 6 dikalikan 3 sama dengan 18 cm persegi. Kemudian luas B juga sama, 8 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 24 cm persegi. Itu artinya luas alas tinggal kita gabungkan antara luas A ditambah luas B, yaitu 18 ditambah 24 hasilnya adalah 42 cm persegi. Rumus volume adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah 42, tingginya di sini adalah 10 cm, maka 42 dikalikan 10 sama dengan 420 cm kubik. Jawabannya A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan dari nomor 26 sampai 45. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.